Pernah nggak ngelihat anak kecil yang selalu menentang, marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan sulit sekali diatur? Bisa jadi mereka mengalami Oppositional Deviant Disorder atau ODD, yaitu sebuah gangguan mental yang kerap muncul pada masa kanak-kanak. Halo, saya Dr. Emma Sylvia Pertiwi, seorang hipnoterapis dan mental health survivor yang siap membantu kesehatanmu secara holistik. Kali ini kita akan membahas tentang Oppositional Deviant Disorder. Menurut DSM-5, ODD didefinisikan sebagai pola perilaku marah, mudah tersinggung, argumentatif, suka melawan, dan membangkang yang bertahan setidaknya selama 6 bulan pada anak-anak. Gangguan ini seringkali tampak pada anak-anak yang selalu berdebat, menolak aturan, atau bahkan mendendam terhadap orang dewasa. Wah, nggak kebayang banget ya gimana pusingnya menghadapi gangguan ini. Anak dengan ODD tidak sekedar nakal atau keras kepala. Mereka menunjukkan pola perilaku yang lebih ekstrim, seperti sering melawan aturan, berdebat tanpa henti, dan sering marah tanpa alasan yang jelas. Ini bukan hanya masalah kurang disiplin, melainkan masalah yang lebih kompleks terkait cara otak mereka merespon otoritas, perintah, dan aturan dari orang lain. Apa yang sebenarnya menyebabkan ODD? Yang pertama, faktor genetik. Anak dengan riwayat keluarga yang memiliki masalah perilaku atau gangguan mental cenderung lebih rentan mengembangkan ODD. Lingkungan, ya, pola asuh yang inkonsisten atau keras dapat memperburuk perilaku pembangkangan anak. Pengabaian atau bahkan kekerasan verbal dan kekerasan fisik dari orang tua juga bisa menjadi pemicu anak mengalami ODD. Perkembangan otak. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketidakseimbangan neurotransmitter di otak dapat mempengaruhi kontrol emosi dan perilaku anak, membuat mereka lebih mudah marah dan sulit menahan dorongan impulsif. Lalu apa sih gejala utama dari ODD? Biasanya muncul sebelum usia 8 tahun. Namun ODD juga bisa muncul di usia lebih muda atau lebih tua dari itu. Gejalanya yang pertama, sering kehilangan kesabaran. Anak cenderung cepat marah dan meledak-ledak, bahkan untuk hal-hal kecil. Kedua, mudah tersinggung dan suka membantah. Mereka nggak segan-segan berdebat dengan orang dewasa dan sering menolak aturan. Kalau diperintah itu langsung teriak-teriak, langsung membangkang, dan benar-benar gampang emosian. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Anak dengan ODD sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau masalah mereka sendiri. Pokoknya mereka selalu benar, dan jika mereka salah karena orang tuaku, berarti karena saudaraku. Perilaku pendendam. Mereka cenderung pendendam dan suka balas dendam atas hal-hal yang mereka anggap gak adil. Bahkan balas dendam ini menjadi kesenangan pribadi bagi mereka. Celakanya, ODD gak hanya berdampak pada anak, tapi juga pada lingkungan sekitar mereka. Keluarga bisa menjadi sangat tegang karena konflik yang terus-menerus pada anaknya. Orang tua mungkin merasa frustasi dan lelah karena harus menghadapi perilaku anak yang sulit diatur. Selain itu, anak dengan ODD beresiko lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan perilaku lain seperti conduct disorder atau bahkan antisosial di masa remaja jika nggak ditangani dengan baik. Nah, lalu untuk orang tua, bagaimana tips terbaik mengatasi anak ODD? Yang pertama, parent training. Orang tua bisa datang ke tenaga profesional terlatih untuk belajar teknik yang konsisten dalam mengelola perilaku anak dan bisa memberikan konsekuensi yang jelas dan tepat waktu terhadap reaksi anak. Seperti jika anak ada salah, orang tua harus bisa memberi hukuman yang tidak membuat mereka dendam, tapi bisa memberikan pemahaman pada mereka bahwa itu salah. Yang kedua, perilaku CBT. Anak bisa belajar mengelola emosi mereka, mengenali pemicu kemarahan, dan mengembangkan cara yang lebih positif untuk menghadapi konflik dengan psikolog anak. Konsisten dan rutinitas. Nah, orang tua perlu menjaga rutinitas yang konsisten untuk membantu anak merasa lebih aman dan mengurangi perilaku pembangkangan. Penguatan positif.
Orang tua, bapak maupun ibu, harus bekerja sama memberikan pujian atau penghargaan untuk perilaku yang baik, sehingga mengajarkan pada anak bahwa perilaku positif akan membawa manfaat dan kebahagiaan tidak hanya bagi anak tapi juga orang sekitarnya. Pendekatan tenang dari orang tua. Ya, menahan diri dari reaksi emosional yang berlebihan, serta berbicara dengan nada yang tenang dan penuh empati dapat membantu menurunkan konflik dan emosi pada anak. Dan tentunya ini perlu dipelajari langsung dengan tenaga profesional, tidak hanya melalui video dan buku saja. Karena menghadapi anak sangat-sangat butuh kesabaran dan ketelatenan. Jika perilaku anak semakin gak mudah dikendalikan dan mulai mempengaruhi kehidupan keluarga, sekolah, atau hubungan sosial di sekitarnya, segera konsultasikan ke psikolog atau psikiater. Diagnosa dan penanganan dini sangat penting untuk membantu anak berkembang dengan baik dan mengurangi dampak jangka panjang dari ODD. Nah, gimana? Ada yang punya pengalaman mengatasi anak dengan oppositional defiant disorder? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan salam sehat!